Perkenalkan, nama saya Rifki dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu akidah, akhlak, dan hukum. Akidah secara etimologi dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau at-tawtshiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan, al-ihkamu kuat yang artinya mengkokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu wabiku kuat dengan mengikat. Secara terminologi atau menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang meyakini. Adapun beberapa iman yang perlu kita yakini. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah di mana kita meyakini bahwa Allah itu satu dan tiada Tuhan selain Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah adalah yakin dan membenarkan bahwa malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya yang telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik arsy yang ditaati di sana dalam malaikat lagi dipercayai. Quran surah At-Takwir ayat 19 sampai 27. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya Allah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi yang di dalamnya dijelaskan atau diberi perintahnya, larangannya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti kita harus yakin dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya melalui para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Keempat, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu benar-benar akan terjadi. Manusia yang mengingkari hari akhir melihat bahwa alam semesta ini mengandung keseisiannya akan mengalami kehancuran. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar yaitu keyakinan kita bahwa seluruh manusia, baik yang membutuhkan ikhtiar seperti berdiri, duduk, makan dan minum, maupun tanpa usaha seperti jatuh, semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketentuan takdir itu telah dibuat Allah sejak zaman sebelum ada sesuatu kecuali Allah, dan pengetahuan Allah telah semua hal tersebut terjadi. Adapun perbedaan pemahaman dalam pengertian akidah. Pertama, masalah Tuhan. Dalam masalah zat Tuhan muncul pendapat menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat bentuk jasmani atau fisik. Sedangkan dalam masalah sifat Tuhan yang muncul persoalan apakah Tuhan itu mempunyai sifat atau tidak. Dalam hal ini muncul golongan-golongan yang berpendapat yang berbeda. Yang pertama, ada golongan Mu'tazilah, berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Dia adalah esa, bersih dari hal-hal yang menjadikannya tidak esa. Berarti mengesahkan Tuhan dengan mengkosongkan
Tuhan sebagai sifat-sifat. Yang kedua, golongan ahli sunnah wal jamaah yang diwakili oleh golongan Asy'ariyah, dan muridnya meyakini bahwa Tuhan mempunyai sifat yang sempurna dan tidak ada yang menyamainya, dan sifati Tuhan dengan sifat-sifat kesempurnaan dan tidak ada mengaruhi keesaannya. Dan selanjutnya jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya qisas, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minum khamar, murtad, khianat, dan lain-lain. Yang keempat, syiasah, yaitu orang yang mengangkut masalah-masalah kemasyarakatan, dan diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong. Selanjutnya tentang akhlak. Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, dari bentuk mufradnya khuluqum, yang diartikan budi pekerti, peneragai, tingkah laku, tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khuluqum yang berarti kejadian, serta erat hubungan khaliq yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti dan makhluk yang berarti diciptakan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, akhlak mempunyai pengertian budi pekerti atau kelakuan. Akhlak dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, akhlak baik dan akhlak buruk. Sedangkan pembagian akhlak berdasarkan objek yang dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak kepada Khaliq, yaitu Tuhan, akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk itu juga terbagi menjadi 5, yaitu akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap keluarga, adab terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap alam lingkungan. Adapun bentuk-bentuk akhlak, yang pertama bentuk akhlak mahmudah. Secara umum bentuk-bentuk akhlak mahmudah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sabar menurut bahasa adalah menahan dan mengengkang, sedangkan secara istilah sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya amanah. Amanah artinya dipercaya. Seakan dengan iman, semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Amanah dalam pengertian sempit adalah memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Selanjutnya tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain. Sesuai dengan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37, yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Selanjutnya memelihara kesucian diri, al-iffah. Iffah berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti kesucian tubuh. Sedangkan iffah menurut istilah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Yang selanjutnya berani atau saja'ah artinya
siap menantang siapa saja tanpa memperdulikan apakah dia berada di pihak yang benar atau salah, dan bukan pula berani mempertaruhkan hawa nafsu. Yang selanjutnya menepati janji. Sedangkan menepati janji adalah menunaikan dengan sempurna apa-apa yang telah dijanjikan, baik berupa kontrak maupun sesuatu yang telah disepakati. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah hukum. Hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu hakaf dan mim yang pendapat bahwa imbuhan alif dan lam sehingga menjadi al-hukum. Bentuk masdar dari hakama yahkumu selain itu al-hukum merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah al-hukum. Berdasarkan akar kata tersebut melahirkan kata al-hukum yang berarti kebijaksanaan. Maksudnya orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang yang bijaksana. Selain itu akar kata hakaf dalam mim melahirkan kata al-hukum, kendali atau kekangan kuda, yang yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama. Itu menurut Ahmad Munif Surat Putra tahun 2000. Adapun peraturan-peraturan hukum menurut Zainuddin Ali. Yang pertama ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ritual yang terdiri atas rukun Islam. Yang pertama mengucapkan syahadat, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan naik haji bila mempunyai kemampuan fisik dan non fisik. Ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam dalam ibadah lainnya yaitu badani yang bersifat fisik, yaitu bersuci, wudu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air istinja dan lain. Selanjutnya mali yang bersifat harta. Yang pertama zakat, infak, sedekah, kurban, akikah, fidyah dan lain-lain. Yang selanjutnya muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan sesuai dengan orang lain dalam hal-hal tukar menukar harta, diantaranya dagang, pinjam-pinjaman, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan, perang, utang piutang, pengutangan, warisan, wasiat dan lain-lain. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan saya akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.